ini adalah pewaris industri kuliner dengan identitas bergengsi, sedang mencari koki tanpa nama di sebuah desa terpencil. Awalnya berniat menggunakan segala cara untuk merebut resep masakan lawannya, namun tidak sengaja tersesat di ladang sawi putihnya. Koki yang memegang sabit mendekat menarik pewaris yang tidak stabil ke samping, hanya untuk melindungi sawi putihnya. Han Beomu adalah putra kedua dari konglomerat kuliner terkemuka Korea Selatan, ibunya adalah presiden dunia kuliner. Penyesalan terbesarnya adalah restorannya selalu ramai, tetapi belum bisa meraih 3 bintang Michelin. Beliau menyerahkan tugas ini kepada kedua putranya, menganggapnya sebagai standar untuk mengevaluasi pewaris, untuk memperebutkan posisi pewaris. Kedua bersaudara itu bersaing sekuat tenaga. Han Beomu yang tegas dan kejam mendengarkan laporan dari sekretarisnya bahwa mereka tidak dapat mengakuisisi restoran Abalon Bakar. Pemilik restoran itu tidak mau mengalah, tidak menyetujui syarat apapun, dan Han Beomu menyalahkan sekretarisnya karena tidak kompeten. Dia secara pribadi pergi ke restoran Abalon Bakar, tidak hanya dengan sombong memarkir mobilnya di area tunggu pelanggan, tetapi juga memberikan beberapa foto kepada pemiliknya tepat di depan pelanggan, mengungkap fakta bahwa pemiliknya melakukan perjudian ilegal. Dia membuat ancaman, jika pemiliknya tidak ingin mitra dan keluarganya mengetahui perbuatan ilegal yang terjadi, maka dia harus setuju untuk menjual toko dan menyerahkan resep kanan kepadanya. Sebelumnya Han Beomu telah mengandalkan trik serupa, mengakuisisi banyak restoran besar dan kecil, hanya untuk mengambil resep untuk dirinya sendiri. Dia memperingatkan koki kepala restorannya bahwa dia telah menemukan semua resep paling terkenal di Korea Selatan. Koki hanya perlu mengikuti resep dengan benar, memastikan hidangan memiliki warna, aroma, dan rasa yang sempurna, dan menu musim baru akan segera dirilis. Dia meminta koki untuk membuat hidangan utama, irisan daging sapi panggang dengan keju leleh yang sempurna, untukkan 3 bintang Michelin. Koki fokus pada penelitian, akhirnya berhasil membuat hidangan yang memuaskan dia. Han Beomu segera mengumumkan bahwa besok akan merilis menu baru sesuai rencana. Bagaimanapun juga harus mendapatkan 3 bintang Michelin. Namun, saat ini juga sekretaris datang untuk melaporkan, di internet ada restoran lain juga memiliki hidangan irisan daging sapi panggang dengan keju leleh dalam menunya. Hidangan yang dibuat oleh lawan hampir identik dengan restoran mereka. Sekretaris berpendapat, prinsip restoran mereka adalah unik. Sekarang karena situasi ini terjadi, peluncuran menu harus ditunda. Han Beomu tidak mau kalah, dia memerintahkan semua bahan tetap dalam keadaan siap. Dia akan secara pribadi pergi untuk menyelesaikan lawan, mendapatkan resep mereka. Han Beomu mengemudi ke Jeonju. Dia awalnya berpikir restoran lawannya adalah restoran besar yang profesional dan mewah. Tetapi mengikuti navigasi yang berliku-liku akhirnya menemukan lokasi restoran. Di sebuah gang terpencil, restoran bernama Jongche memiliki fasad yang kusam, tanpa dekorasi apapun. Dia pikir dia salah tempat, dengan mentalitas ingin tahu dia masuk ke dalam. Di dalam restoran tidak ada siapa-siapa, dia cari di mana-mana, lalu di halaman belakang, dia melihat bayangan seseorang sedang sibuk di tanah. Dia masuk ke kebun sayur bertanya di mana pemilik restoran. Lawan melihatnya menginjak sawi putih, tangan memegang sabit selangkah demi selangkah mendekat. Han Beomu terus mundur, karena kehilangan keseimbangan dia jatuh ke belakang. Pada saat krusial lawan tepat waktu mengulurkan tangan menariknya kembali, tetapi kemudian menggunakan kekuatan untuk mendorongnya jatuh ke tanah kosong. Melihat lawan dengan hati-hati menopang sawi putih yang dia injak, dia tidak terima dan bersuara keras. Karena sebatang sawi putih, dia dengan kejam mendorongnya. Lawan tidak mengatakan sepatah kata pun pergi ke dapur untuk sibuk. Dia baru kemudian bereaksi, wanita di depannya adalah pemilik restoran. Dia awalnya berpikir pemilik restoran adalah seorang nenek tua, siapa sangka dia melepaskan topi matahari dan menunjukkan wajah aslinya. Dia terkejut, di depannya ternyata adalah seorang gadis muda yang cantik. Han Beomu kembali dari keterkejutan, dia mengeluarkan foto irisan daging sapi panggang dengan keju leleh, meminta dia untuk membuatkan 1 porsi. Mo Yeonjo menekankan, hidangan ini bernama kota pegunungan salju tradisional, lalu mengatakan kepadanya saat ini tidak ada bahan. Han Beomu segera bertanya bahan apa yang dibutuhkan, dia akan pergi membeli sekarang. Mo Yeonjo mengatakan butuh daging sapi arang, terlebih lagi harus sapi yang dipelihara di peternakan Maeu. Han Beomu menggunakan kekuatan supernya, membeli semua daging sapi arang di pasar, terutama gigi jaring lebar yang menangkap banyak ikan. Selama waktu dia pergi ke pasar, Mo Yeonjo pergi ke peternakan ayam untuk membeli telur. Pemilik peternakan ayam tanpa daya berkata, istrinya sedang sakit dan tidak bisa menjualnya, hanya karena ayam-ayam ini hanya mendengarkan istrinya saja. Orang lain masuk hanya akan ditendang keluar dengan mengenaskan. Mo Yeonjo mengabaikan larangan pemilik peternakan, dengan tegas masuk ke kandang ayam. Ayam betina itu ganas, dia lebih ganas dari ayam betina. Akhirnya berhasil menaklukkan ayam betina, mengambil sekeranjang penuh telur,
dan kembali ke toko. Mo Yeonjo melihat di pintu penuh dengan kertas-kertas tagihan sewa, air, dan gas. Dia dengan marah merobek kertas-kertas itu dan memasukkannya ke dalam mulut. Tepat saat tindakan aneh ini dilihat oleh Han Beomu yang baru saja kembali, Han Beomu meletakkan daging sapi arang yang telah dibelinya di depannya, membiarkannya memilih sesuka hati. Dia membuka salah satu dari banyak kotak palsu dan mencicipi sepotong, memastikan hanya kotak ini yang berisi daging sapi arang yang dia butuhkan. Tetapi hanya daging sapi arang saja masih belum cukup untuk memetik jamur Matsutake yang paling segar. Mo Yeonjo segera membawa Han Beomu naik gunung. Ketika Han Beomu lelah terengah-engah, dia dengan gembira melihat ada jamur Matsutake di depannya. Mo Yeonjo mengatakan kepadanya bahwa jamur Matsutake ini belum dewasa, belum saatnya untuk dipetik sekarang. Segera setelah itu, Mo Yeonjo akhirnya memetik satu jamur Matsutake yang sudah dewasa. Dia dengan hati-hati mengangkatnya, melindunginya dengan baik, tidak memperhatikan kakinya yang tergelincir dan meluncur ke belakang. Untungnya Han Beomu tepat waktu menangkapnya sehingga tidak terjadi bencana besar. Han Beomu merasa Mo Yeonjo terlalu ketat dalam permintaan tentang segalanya. Mo Yeonjo melihat jamur Matsutake di tangannya, menjelaskan kepadanya bahwa jamur Matsutake begitu keluar dari tanah, aromanya akan langsung hilang, harus menjaga bentuk aslinya. Kembali ke restoran, Mo Yeonjo mulai membuat hidangan sesuai urutan. Han Beomu mengamati seluruh proses, menemukan dari bahan cara pembuatannya sama sekali berbeda dengan hidangan irisan daging sapi panggang dengan keju leleh di restoran mereka. Mo Yeonjo membawa hidangan yang sudah jadi ke depannya. Dia makan sepotong, indera perasanya segera mengalami kenikmatan yang luar biasa. Dia yakin belum pernah makan hidangan yang lebih enak dari hidangan di depannya ini. Dia tidak hanya menghabiskan hidangan utama, tetapi juga sausnya. Dia kemudian mengubah strategi, mengatakan dia bisa berinvestasi untuk membantu restoran berkembang. Selama Mo Yeonjo setuju untuk berbagi resep, Mo Yeonjo tidak akan setuju dengan cara apapun. Karena Mo Yeonjo melihat dia adalah orang yang hanya mementingkan keuntungan, pada dasarnya tidak mengerti apa-apa tentang kuliner. Di balik sebuah hidangan, berapa banyak ketulusan dan ketulusan yang dicurahkan sangat berharga, dia sama sekali tidak mengerti. Han Beomu membantah, Mo Yeonjo selalu mengatakan untuk menjaga ketulusan, tetapi pada akhirnya tidak ada keuntungan dan juga tidak menghasilkan uang. Dia tidak bisa mempertahankan tempat di mana dia telah mencurahkan seluruh ketulusannya. Setelah pertengkaran, Han Beomu kembali dengan tangan kosong. Saat ini Mo Yeonjo bertemu dengan pemilik rumah yang datang menagih sewa. Pemilik rumah memberinya waktu 1 bulan terakhir. Jika terlambat membayar sewa lagi, dia akan mengambil kembali rumah itu. Mo Yeonjo berada dalam dilema. Dia mengingat kata-kata Han Beomu, akhirnya harus mengakui bahwa dia pandai memasak tetapi tidak pandai berbisnis. Ketika Mo Yeonjo mengalami kesulitan, situasi Han Beomu juga tidak terlalu baik. Dalam perjalanan pulang, dia menerima telepon dari sekretaris. Sekretaris mengingatkannya untuk melihat berita. Han Beomu membuka berita untuk melihatnya. Media sedang memberitakan restoran Abalon Bakar yang telah dia akuisisi. Pemiliknya meninggalkan surat wasiat, menuduh Mo Tai-oh mengancamnya karena ingin merebut toko. Untungnya pemiliknya baik-baik saja, sedang dalam pemulihan di rumah sakit. Han Beomu segera pergi ke rumah sakit. Dia sudah berencana untuk berlutut meminta maaf, memohon lawan untuk memaafkan. Ketika dia masuk ke kamar pasien, dia kebetulan mendengar pemiliknya sedang menelepon. Pemiliknya tertawa gembira berkata kepada orang di seberang sana, dia hanya minum vitamin, sekarang sudah dipastikan uang sudah masuk rekening. Mohon lawan menyampaikan terima kasih kepada Han Seonwoo. Han Beomu segera menyadari, Han Seonwoo dalam kata-kata pemiliknya adalah kakaknya sendiri. Seketika menyadari kakaknya untuk mengalahkannya menggunakan cara yang hina. Dia segera menelepon ibunya dan menjelaskan dia tidak bersalah. Tetapi ibunya hanya melihat hasilnya, tidak melihat prosesnya. Karena dampak yang dia timbulkan telah menyebabkan harga saham perusahaan anjlok. Setelah pemungutan suara pemegang saham, memutuskan untuk mencopot jabatannya sebagai direktur, restoran yang dia kelola juga diserahkan kepada kakaknya. Dia mengeluh tentang situasinya, ibunya menyarankan dia untuk memanfaatkan waktu ini, memikirkan apa yang bisa dilakukan. Kesulitan adalah saat untuk menguji kemampuan aslinya. Han Beomu sekali lagi datang ke restoran Jongche. Dia berpura-pura tampan menyalakan sebatang rokok, berpose di depan Mo Yeonjo. Siapa sangka Mo Yeonjo langsung mendatanginya, merebut rokok dari mulutnya dan menginjaknya, memerintahkannya untuk mengambil puntung rokok itu. Han Beomu mengetahui Mo Yeonjo berutang sejumlah uang. Dia menggunakan alasan membantu melunasi utang dengan kontrak pembelian restoran, membujuk Mo Yeonjo untuk menyerahkan restorannya kepadanya. Mo Yeonjo terus-menerus merobek 2 salinan kontrak, bersikeras tidak akan bekerja sama dengan Han Beomu. Han Beomu dengan gigih membentangkan beberapa salinan kontrak agar dia bisa memilih sesuka hati. Karena Han Beomu tidak mau menyerah, Mo Yeonjo lantas mengajukan syarat. Hanya jika Han Beomu setuju untuk bekerja di restorannya,
dia dapat mempertimbangkan untuk menerima investasi Han Beomu karena ingin mendapatkan resep untuk memulai dari awal. Tanpa ragu menyetujui syarat Mo Yeon-jo, keduanya menandatangani perjanjian. Mo Yeon-jo bertanggung jawab atas hidangan, Han Beomu bertanggung jawab atas bisnis. Keduanya tidak saling mencampuri keputusan satu sama lain. Keesokan harinya, Han Beomu menemukan Mo Yeon-jo diam-diam bertransaksi dengan seorang pria. Dia pikir keduanya sedang melakukan bisnis ilegal, tetapi dia melihat Mo Yeon-jo memegang bubuk cabai. Pria itu meminta Mo Yeon-jo untuk membayar sekaligus, tetapi Mo Yeon-jo tidak punya cukup uang. Kedua orang itu gagal bernegosiasi. Mo Yeon-jo kehilangan bubuk cabai. Dia dengan sedih berbaring di tempat tidur sambil menangis terisak-isak. Itu adalah bubuk cabai kualitas unggul, unik. Han Beomu mengambil kesempatan untuk mengingatkannya. Untuk menjaga rasa dan kualitas hidangan, Mo Yeon-jo bersikeras tidak setuju menggunakan barang berkualitas rendah untuk pengganti. Untuk dengan cepat menemukan rahasia memasak yang coba disembunyikan Mo Yeon-jo, Han Beomu menggunakan alasan merekrut orang, ingin memasukkan koki sendiri ke restoran. Dia memperkenalkan koki yang telah dia pilih kepada Mo Yeon-jo. Siapa sangka Mo Yeon-jo malah membawa pulang seseorang dari luar, menyatakan telah memilih karyawan baru. Lawan pernah bekerja 15 tahun di restoran Gukbap, dari persiapan bahan hingga mencuci piring. Benar-benar menguasai semua pekerjaan di restoran, adalah asisten yang tangguh. Rencana Han Beomu hancur, sangat tidak menyukai Jin Myung-suk. Sementara Jin Myung-suk juga tidak tahu bagaimana membaca ekspresi orang lain, menyuruh Han Beomu memanggilnya kakak. Han Beomu tersenyum canggung memanggilnya kakak. Han Beomu tidak rela mengkritik Mo Yeon-jo yang bertindak sembarangan, tidak merekrut koki yang bagus yang dia perkenalkan, bersikeras memilih Jin Myung-suk yang terlihat tidak berguna. Mo Yeon-jo membantah dia sebagai manajer restoran, belum memberikan kontribusi apapun untuk toko, tidak berhak mengkritiknya, menjadi terprovokasi. Han Beomu meraung, dia besok pasti akan membeli 2 papan baru, meningkatkan kapasitas restoran. Begitu selesai berbicara dengan gagah, Han Beomu telah menemukan kartu kreditnya dibekukan, mobilnya juga ditarik oleh perusahaan. Awalnya berencana menginap di hotel bintang 5. Dia akhirnya berkat menjual setelan jas yang sedang dia kenakan baru, bisa mendapatkan kesempatan menginap di sebuah motel kecil. Dia tidak ingin diremehkan oleh Mo Yeon-jo, telah mengatakan akan membeli papan baru maka harus berhasil. Karena terlalu terdesak, dia menggertakkan gigi menggadaikan jam tangan mahalnya. Dia membual kepada Mo Yeon-jo dan Jin Myung-suk tentang hasil kerjanya. Bertanya bagaimana meja yang dia beli, Mo Yeon-jo malah bersikap acuh tak acuh. Untuk membuat prestasi yang membuat Mo Yeon-jo harus melihatnya dengan mata yang berbeda. Han Beomu menghubungi teman-teman sosialnya sehari-hari, mengundang lawan untuk makan di restoran. Semua orang tahu dia sedang kesulitan. Semua mencari alasan untuk menolak dengan cerdik. Hanya ada seorang selebriti internet yang meminta dia mengirim beberapa foto hidangan untuk diunggah di media sosial untuk membantunya berpromosi. Han Beomu dengan gembira memerintah Mo Yeon-jo untuk membuat nasi campur mangkuk batu, lalu mencari beberapa piring cantik untuk difoto. Tetapi Mo Yeon-jo berpendapat nasi campur mangkuk batu harus dimakan panas, tidak ingin membuang-buang makanan hanya untuk mengambil satu foto. Keduanya berdebat, Jin Myung-suk tidak peduli dengan pertengkaran keduanya, fokus membuat kimchi. Hanya dengan sembarangan menumpahkan semangkuk kimchi dengan air dan isinya berserakan di seluruh meja. Melihat meja yang dia tukarkan dengan jam tangan bermereknya rusak. Awalnya sudah kesal karena bertengkar dengan Mo Yeon-jo, Han Beomu meledak dalam amarah. Dia berteriak memarahi Jin Myung-suk yang tidak pernah mengikuti perintahnya. Menyesalkan Mo Yeon-jo yang tidak mau menerima koki lulusan Akademi Kuliner Amerika, tidak mau menerima promosi dari selebritas internet. Restoran menjadi seperti sekarang, semuanya karena kesombongan Mo Yeon-jo. Sambil minum, dia mengeluh kepada keduanya bahwa Mo Yeon-jo keras kepala dan tidak fleksibel. Kedua pemilik mengakui bahwa Mo Yeon-jo memiliki kepribadian aneh dan keras kepala, tetapi tidak dapat disangkal bahwa masakan Mo Yeon-jo lezat. Banyak orang tidak tahu keberadaan restoran itu, tetapi mereka yang tahu akan membawa anak-anak mereka kembali untuk kedua kalinya. Tidak dapat disangkal bahwa itu adalah restoran yang lezat dan berkualitas. Kedua orang itu menyemangati Han Beomu. Restoran ingin berkembang pesat membutuhkan orang-orang seperti Han Beomu. Dan Mo Yeon-jo pasti juga tahu bahwa hal-hal yang dia lakukan tidak sepenuhnya tidak berarti. Di bawah bujukan kedua orang itu, Han Beomu mereda amarahnya, membawa barang-barang yang diberikan oleh pemilik toko sebagai hadiah kembali ke restoran. Dia melihat meja yang baru saja dikotori telah dibersihkan, di konter diletakkan satu set piring yang indah. Mo Yeon-jo telah selesai membuat nasi campur mangkuk batu, meminta sedikit sup juga menyisakan untuknya panekuk kimchi. Selain itu, Mo Yeon-jo juga secara khusus membelikannya satu set pakaian baru, menyuruhnya melepaskan baju yang dia dapatkan dari pemilik motel.
Han Beomu menerima niat baik Mo Yeonjo dan juga menyerahkan barang-barang yang dibawa pulang kepada Mo Yeonjo. Mo Yeonjo terkejut saat melihat itu adalah jenis bubuk cabai yang sangat dia inginkan. Dia segera mengagumi kemampuan komunikasi Han Beomu. Tepat pada saat itu, pemilik toko buah dan toko daging membawa orang untuk makan, dan restoran itu menjadi penuh untuk pertama kalinya. Mo Yeonjo sangat sibuk dan konflik antara dia dan Han Beomu juga diam-diam terselesaikan dalam kesibukan. Setelah mengantar pelanggan terakhir, ketiganya jatuh ke tanah dengan lelah untuk merayakan restoran yang penuh. Mo Yeonjo membawa mereka berdua keluar untuk minum. Namun, saat ketiganya bersiap-siap untuk pergi, sebuah mobil mewah berhenti di depan mereka. Seorang pria keluar dari mobil, memaki Mo Yeonjo karena telah memikat karyawannya. Ternyata, pria ini adalah Shin Chun-sung, putra kaya dari pemilik restoran Gukbap. Jin Myeong-suk, yang telah bekerja selama 15 tahun di keluarga mereka, beralih pekerjaan. Dia dimarahi habis-habisan oleh ayahnya, yang memintanya untuk mengundang Jin Myeong-suk kembali dengan cara apapun. Dia menarik tangan Jin Myeong-suk, ingin membawanya pergi. Han Beomu mendorongnya dengan satu tangan, mengusir Shin Chun-sung. Ketiganya bersulang dengan santai, dan tak lama kemudian mereka menjadi mabuk. Mo Yeonjo mengikat rambutnya agar tidak mengganggu saat minum. Han Beomu tertarik pada wajahnya yang cerah, tanpa sadar menatap bibirnya. Tepat pada saat suasana agak ambigu, Han Beomu menerima berita mengejutkan. Melihat kepala koki yang berada di bawah namanya telah bergabung dengan saudaranya, dia dengan marah menelepon koki itu. Karena tidak bisa menelepon, dia mengirim pesan suara kepadanya, memarahinya sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Mo Yeonjo mendengar kata-kata ini, mengira dia sedang berbicara dengan pacarnya. Tak disangka, dia mendengar suaranya yang keras di telepon berikutnya. Dia pasti akan menemukan segala cara untuk mendapatkan semua resep di sini dan mengalahkan semua orang yang menentangnya. Dia tidak mengerti arti kata-kata Han Beomu. Tepat pada saat itu, Shin Chun-sung yang mabuk datang membuat keributan, meminta dia untuk mengembalikan Jin Myeong-suk kepadanya. Han Beomu mendengar suara itu dan segera datang untuk membantu Mo Yeonjo. Mo Yeonjo melihat kedua orang itu seperti siswa sekolah dasar berkelahi, menarik rambut dan berteriak-teriak. Dia meraih tangan Shin Chun-sung dengan satu tangan dan membantingnya ke tanah. Han Beomu terkejut dengan kekuatan Mo Yeonjo. Mo Yeonjo kemudian mendekatinya, menanyakan arti dari kata-kata yang baru saja diucapkannya. Tanpa menunggu jawaban, Mo Yeonjo mulai menebas sendiri. Han Beomu pasti telah direbut pacarnya oleh saudaranya, dan datang ke sini untuk menyembuhkan luka emosionalnya. Han Beomu juga berpikir jujur, setuju bahwa dia memang datang untuk menyembuhkan luka, tetapi bukan karena pacarnya direbut. Mo Yeonjo salah mengira dia malu untuk mengakuinya di depannya. Dia menunjukkan simpati pada situasi Han Beomu. Shin Chun-sung tidak mau menyerah dan berkata dengan sinis di samping, dia pasti akan membuat restoran mereka tutup. Keduanya kembali saling menarik rambut. Keesokan harinya, ketika ketiganya sedang sibuk di restoran, pemilik rumah tiba-tiba membawa penyewa baru untuk melihat rumah. Mo Yeonjo dan Han Beomu menegaskan dengan jelas bahwa restoran beroperasi secara normal dan tidak berniat untuk mengembalikan rumah itu. Pemilik rumah mengatakan bahwa ada rumor di kota, dan semua orang mengatakan bahwa restoran mereka akan tutup. Keduanya setuju untuk mencurigai bahwa rumor itu berasal dari mulut Shin Chun-sung. Segera melepaskan celemek dan dengan marah pergi mencari orang itu untuk menyelesaikan masalah. Namun, setelah menemukan Shin Chun-sung, Mo Yeonjo ragu-ragu karena kurangnya bukti, berpikir bahwa masalah itu tidak boleh diperbesar. Han Beomu yakin bahwa Shin Chun-sung sedang bermain trik dan melihat bahwa pihak lain tidak mengambilnya, sangat marah sehingga hampir mengambil tindakan. Mo Yeonjo tepat waktu menghentikannya dari tindakan impulsif, mencoba berkomunikasi dengan tenang. Tak disangka tiba-tiba menerima telepon dari Jin Myeong-suk yang menulis bahwa restoran itu dilaporkan dan keduanya dengan cepat kembali ke restoran. Petugas penyelamat memberitahu mereka bahwa seseorang melaporkan mereka melanggar Undang-Undang Pencegahan Kebakaran dan belum menyelesaikan pemeriksaan pencegahan kebakaran. Petugas pemerintah datang, mengatakan bahwa seseorang melaporkan mereka belum membuat sertifikat kebersihan makanan. Mo Yeonjo mengambil sertifikat kebersihan makanan dan menaruhnya di atas meja di depan petugas, tetapi melihat petugas lain mengeluarkan sekantong bubuk cabai dari dapur dan melarang bisnis restoran. Aturan bisnis restoran hanya menggunakan produk lokal Korea, tetapi bubuk cabai ini diproduksi di luar negeri. Mo Yeonjo dan Han Beomu menjelaskan bahwa mereka hanya mencoba rasanya dan belum menggunakannya, tetapi pegawai negeri sipil bekerja sesuai aturan, tetap membuat catatan denda, dan meminta Mo Yeonjo untuk membayar denda dalam batas waktu yang ditentukan. Mo Yeonjo terpaksa pergi untuk mengurus catatan denda. Sebelum pergi dia memperingatkan Han Beomu agar tidak membuat masalah. Han Beomu karena marah melaporkan Shin Chun-sung yang membangun garasi secara ilegal, menyebabkan garasi disegel. Shin Chun-sung marah dan malu, memarkir mobil sportnya di depan pintu restoran untuk menghalangi jalan. Han Beomu tidak mau kalah, dia meminjam truk dari pemilik toko sayuran, dan memarkirnya di depan pintu restoran Shin Chun-sung.
Setelah Mo Yeon-jo kembali, dia mengkritik keras perilaku kekanak-kanakan Han Beomu yang membuat restoran tidak bisa menerima tamu dan bahan-bahan yang sudah disiapkan akan rusak. Dia mengkritik bahwa dia bertindak bukan untuk restoran, tetapi karena harga dirinya yang konyol. Han Beomu terpukul keras, jatuh ke tempat tidur dengan lelah, bersumpah untuk tidak pernah lagi ikut campur dalam urusan Mo Yeon-jo. Begitu dia memiliki ide itu, dia menerima telepon dari Jim Myung-suk, mengetahui bahwa Mo Yeon-jo akan pergi ke Gangnam besok pagi. Restoran membutuhkan pasta kedelai, tetapi tiba-tiba tidak bisa menghubungi penjual pasta kedelai. Jim Myung-suk menebak itu adalah ulah Shin Chun-sung lagi, berpikir bahwa mungkin mereka tidak seharusnya berkonflik dengan pihak lain untuk menghindari masalah. Han Beomu keras kepala tetapi hatinya lembut. Keesokan harinya dia sudah berada di stasiun bus, pergi ke Gangnam bersama Mo Yeon-jo. Di jalan, melihat Mo Yeon-jo mengantuk dan bergoyang, Han Beomu diam-diam duduk di sampingnya, membiarkannya menyandarkan kepalanya di bahunya. Setelah tiba di Gangnam, keduanya menemukan bahwa bukan Shin Chun-sung yang membuat masalah, tetapi penjual pasta kedelai jatuh dan patah punggungnya, hanya bisa berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Untuk mendapatkan pasta kedelai, Mo Yeon-jo dan Han Beomu setelah mendapatkan persetujuan dari pria itu, secara pribadi masuk ke dapur untuk memasak. Saat bekerja, Han Beomu tertarik pada ekspresi fokus Mo Yeon-jo, tanpa sadar mencuri pandang padanya. Mereka berhasil mendapatkan pasta kedelai dan di jalan kembali tiba-tiba turun hujan lebat. Han Beomu buru-buru menarik Mo Yeon-jo lari ke bilik telepon di pinggir jalan untuk berteduh dari hujan. Tetesan air memercik pada Han Beomu. Dia secara naluriah menariknya ke arahnya. Jarak antara mereka sangat dekat, jantung Han Beomu berdebar kencang, matanya menatap tajam ke arah Mo Yeon-jo. Tetapi suara dering telepon tiba-tiba memecah suasana ambigu. Mengetahui restoran terbakar, keduanya buru-buru kembali. Jin Myung-suk mengatakan kaca depan pecah. Polisi mencurigai ada yang sengaja membakar, tetapi karena daerah sekitarnya terpencil dan tidak ada kamera pengawas, akan memakan waktu untuk melacak pelakunya. Jin Myung-suk curiga itu ulah Shin Chun-sung. Saat dia berbicara dengan tetangga setelah bekerja, dia pernah melihat Shin Chun-sung yang mabuk datang dari arah restoran. Mo Yeon-jo dan Han Beomu segera pergi mencari Shin Chun-sung untuk konfrontasi. Menghadapi kecurigaan, Shin Chun-sung bersikeras tidak mengakuinya. Mo Yeon-jo mengeluarkan teleponnya dan berencana untuk menelepon polisi. Jin Myung-suk juga masuk, mengatakan ada tetangga yang menyaksikan Shin Chun-sung berkeliaran di depan restoran. Shin Chun-sung hendak membuat alasan, tetapi tiba-tiba teringat adegan tadi malam setelah mabuk. Dia menggunakan batu untuk memecahkan kaca, masuk restoran untuk mengambil korek api. Dia langsung ketakutan, berlutut dan memohon, berjanji akan mengganti semua kerugian. Hanya memohon agar Mo Yeon-jo tidak melapor ke polisi. Mo Yeon-jo tidak ingin masalahnya menjadi lebih besar, memintanya untuk mengembalikan dapur seperti semula. Shin Chun-sung membawa alat-alat tetapi dia dimanjakan sejak kecil, pada dasarnya tidak tahu cara bekerja. Sebaliknya, semakin membantu, semakin kacau. Shin Myung-suk dengan marah memarahinya bahwa dia hanya tahu cara bersenang-senang, sombong, dan suka menyusahkan orang lain. Itulah sebabnya ayahnya tidak mau menyerahkan warisan kepadanya. Kata-kata ini menyentuh titik sakit Shin Chun-sung. Dia menangis dan berkata bahwa dia juga punya mimpi saat kecil, tetapi tidak berdaya karena selalu dimarahi oleh ayahnya, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak berarti itu. Dia kemudian menghancurkan dirinya sendiri. Han Beomu mendengar kata-katanya, seolah-olah dia melihat bayangannya sendiri pada orang lain. Dia juga sudah lama ditindas oleh ibunya, tidak pernah diakui. Untuk memulihkan semangat Shin Chun-sung, Han Beomu memegang tangannya dan mengajarinya cara bekerja, dengan sabar menjelaskan setiap langkah. Mo Gaewon-ju memuji tindakan Han Beomu untuk menyemangati. Dia memasak mie saus hitam untuk menghadiahi semua orang. Han Beomu melihat mie yang lengket dan terlihat canggung, di bawah bujukan Shin Chun-sung, dengan enggan mencicipi sepotong, tetapi tidak bisa berhenti. Sekali lagi ditaklukkan oleh keterampilan memasak Mo Gaewon-ju. Saat ini, pemilik toko kaya yang baik hati membawa berita. Sebuah kompetisi truk makanan yang berlangsung selama 2 hari akan segera diadakan, dengan hadiah hingga 5 juta won Korea. Jika mereka bisa menang dan mendapatkan hadiah, tidak hanya bisa mendekorasi ulang restoran, tetapi juga bisa membeli meja dan kursi baru. Hanya perlu mendaftar sebelum jam 6 sore, dan sekarang hanya tersisa 15 menit. Waktu sangat mendesak. Shin Chun-sung yang selalu menghambat langkah semua orang, dengan percaya diri menyatakan bahwa mereka bisa tepat waktu. Dia adalah anak jalanan sejati. Han Beomu setengah percaya dan setengah ragu duduk di atas sepeda motor Shin Chun-sung. Di jalan, Shin Chun-sung mengendarai motor seperti terbang, mengambil jalan pintas, berbelok tajam, dan motong tikungan. Tepat jam 6 sore mereka tiba di tempat pendaftaran. Dia maju dan menghentikan karyawan yang akan pulang. Han Beomu dengan cepat mengisi formulir pendaftaran. Saat lain tidak memperhatikan, dia memasukkannya ke dalam kotak pendaftaran. Keduanya bekerja sama dengan baik dan kembali dengan gembira. Shin Chun-sung senang karena akhirnya berhasil menyelesaikan satu hal,
dia mengeluarkan korek api untuk menyalakan rokok, tetapi teringat kembali adegan tadi malam. Dia hanya ingat dia masuk restoran dan mengambil korek api, tetapi tidak bisa mengingat apakah dia membakar sesuatu. Saat ini dia masih belum tahu, pembakar rumah yang sebenarnya adalah orang lain. Kembali ke restoran, Han Beomu tiba-tiba bertemu dengan kepala koki Jang Yang Hye yang ditarik oleh saudaranya. Dia khawatir kemunculannya akan membuat Mo Yeonjo curiga, mengungkapkan tujuannya datang ke sini, dan buru-buru mengusirnya. Tapi sayangnya dia ketahuan oleh Mo Yeonjo. Menghadapi pertanyaan Mo Yeonjo, Han Beomu dalam keadaan tergesa-gesa berbohong bahwa Jang Yang Hye adalah mantan pacarnya. Dan dengan suara keras berpura-pura mengusir mantan kekasih yang salah, dia mengucapkan banyak kata, hanya mengatakan bahwa dia merasa jijik makan bersama dengannya. Setelah selesai berbicara, dia tidak lupa mengedipkan mata untuk memberi isyarat. Jang Yang Hye melihat situasi Han Beomu. Dia sengaja mempersulitnya, bertanya di depan Mo Yeonjo apakah dia tahu wajah asli Han Beomu. Mo Yeonjo berbicara, mengatakan bahwa dia akan mencari tahu sendiri tentang masalah ini, dan mantan pacarnya tidak perlu repot. Perlindungan Mo Yeonjo membuat Han Beomu berimajinasi, perasaannya sulit untuk dikendalikan. Malamnya, dia berbaring di tempat tidur dan mengenang kembali adegan Mo Yeonjo menganggapnya sebagai miliknya di depan Jang Yang Hye, serta adegan mereka berdua berteduh dari hujan di pinggir jalan. Jantungnya berdebar kencang tak terkendali, yang membuatnya yakin dia telah menyukai Mo Yeonjo. Mo Yeonjo tidak tahu pikiran Han Beomu. Dia mulai fokus menyiapkan hidangan untuk festival makanan. Keduanya pergi membeli bahan-bahan, kerumunan terus bergerak, berjalan sambil makan adalah ciri khas festival makanan. Mo Yeonjo ingin membuat sesuatu yang praktis, mudah digenggam, dan mudah dimakan, tetapi dia berjalan-jalan di pasar, dia masih belum tahu harus membuat hidangan apa. Han Beomu tidak puas karena dia menolak bahan-bahan makanan laut mewah yang dia sarankan. Menggerutu bahwa jika dia ingin praktis, lebih baik membuat kimbap. Kata-katanya membuat Mo Yeonjo mendapatkan ide. Dia memutuskan untuk membuat kimbap yang sederhana dan praktis. Han Beomu menyarankan untuk menambahkan sedikit tuna, bulu babi, dan bahan-bahan mahal lainnya. Mo Yeonjo berpendapat bahwa hidangan ini mewah tetapi tidak praktis. Tidak lebih baik dari membuat kimbap yang paling dasar. Pada saat yang sama, Jin Myung-suk tiba di lokasi festival makanan untuk mendekorasi truk makanan. Dia melihat truk makanan sewaan sementara yang bobrok dan lusuh milik putra kaya itu tidak bisa dibandingkan dengan truk makanan yang dihias dengan rumit dari pedagang di sebelahnya. Dia mengaku mobilnya bergaya retro, sebenarnya sangat kokoh. Kata-kata baru saja selesai, bemper mobil jatuh. Keduanya berusaha membersihkan agar truk makanan selalu bersih dan rapi. Sangat cepat Mo Yeonjo dan Han Beomu juga membawa bahan-bahan. Han Beomu bersemangat berkeliling festival makanan, melihat perusahaan moto miliknya adalah sponsor baru yang berpartisipasi. Dia pergi mencari orang yang bertanggung jawab untuk berdebat. Kakaknya tiba-tiba muncul, mengatakan mensponsori festival makanan sesuai dengan visi perusahaan. Han Beomu tahu, kakaknya biasanya adalah orang yang bahkan tidak ingin meninggalkan Seoul. Sekarang dia datang ke kota terpencil untuk mensponsori festival makanan, tujuannya adalah untuk mengalahkannya. Dia mengejek kakaknya bahwa daripada fokus padanya, lebih baik meningkatkan hadiah untuk juara pertama. Kakaknya tidak mau kalah, dia segera menaikkan hadiah dari 5 juta won menjadi 10 juta won. Saat akan pergi, dia tidak lupa memberitahu dia bahwa restorannya juga berpartisipasi dalam kompetisi. Jika dia ingin menang, dia harus berusaha 2 kali lipat. Han Beomu memang melihat tim koki yang dipimpin oleh Jang Yang Hye datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Bahkan sekretarisnya juga mengikuti Jang Yang Hye untuk membantu. Jang Yang Hye datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi hanya karena tadi malam Han Beomu bersikeras bahwa keterampilan memasak Mo Yeonjo lebih baik darinya. Dia harus memutuskan siapa yang menang dan kalah dengan Mo Yeonjo hari ini. Tim lawan dilengkapi dengan baik, memiliki banyak asisten. Han Beomu berusaha sekuat tenaga. Dia menggunakan kartu kredit untuk membeli daging sapi, licorice, dan bahan-bahan lainnya, mencari cara untuk membuat kimbap mereka menonjol. Setelah itu, MC mengumumkan festival makanan resmi dimulai. Pengunjung di tempat setelah mencicipi, dapat memberikan suara untuk restoran favorit mereka. Siapapun yang memiliki suara tertinggi akan menang. Melihat truk makanan lain ramai dikunjungi orang yang mengantre, truk makanan mereka tidak ada yang datang. Han Beomu tidak bisa menahan rasa cemas. Saat ini, seorang streamer sedang melakukan siaran langsung sambil berjalan. Di depan truk makanan, Han Beomu mengambil kesempatan untuk masuk ke dalam kamera, dengan kuat mempromosikan restoran dan meyakinkan pria itu untuk membeli 1 porsi kimbap. Streamer itu tidak henti-hentinya memuji rasa kimbap. Di bawah promosi dia, banyak orang tertarik untuk datang. Di depan truk makanan mereka secara bertahap terbentuk antrean panjang. Malam tiba, makanan tim Mo Yeonjo sudah terjual habis. Mereka menjadi truk makanan pertama yang menyelesaikan tugas dan tutup. Mien Suk dan Chun Si Eng berpelukan untuk merayakan,
Han Beomu dan Mo Yeonju juga bersemangat berpelukan. Sebaliknya di pihak Cha Jeng-seok, karena terlalu lama buat paha bek, pelanggan yang menunggu menjadi tidak sabar dan pergi mengunjungi stan makanan lain satu persatu. Cha Jeng-seok bingung, lalu melihat Seo In-ho mengangkat pang yang sudah disiapkannya, dengan bangga menjulurkan lidahnya mengejeknya. Malam itu, Cha Jeng-seok meyakinkan Chek Sung-hye bahwa besok dia pasti akan berusaha 2 kali lebih keras untuk mengalahkan Seo In-ho dan yang lainnya. Tak disangka, Chek Sung-hye malah secara terbuka memarahinya, mengatakan bahwa dia tidak mengizinkannya untuk berpartisipasi, bahwa Cha Jeng-seok sendiri yang bersikeras untuk berpartisipasi dan sekarang malah merusak kompetisi. Sama sekali tidak memiliki kualifikasi sebagai master kuliner Korea, Cha Jeng-seok marah dan memarah Chek Sung-hye sebagai bajingan. Mencela Seo In-ho yang awalnya berusaha keras untuk menariknya dari restoran Chek Sung-hye, sekarang malah terus-menerus menekannya dan meremahkannya. Dibandingkan dengan konfrontasi sengit di antara mereka berdua, suasana di pihak Roy Kim dan Chek Sung-hye sangat harmonis. Roy Kim kembali ke restoran untuk menyiapkan bahan-bahan untuk besok dan kebetulan melihat korek api di lantai dapur. Dia mengira itu milik Chek Sung-hye dan memarahi Chek Sung-hye agar tidak merokok di dekat restoran. Chek Sung-hye menjelaskan bahwa dia tidak merokok di dalam restoran belakangan ini. Dia dengan hati-hati membedakan jejak pada korek api itu. Sepertinya dia menyadari sesuatu. Keesokan paginya, keempat orang itu dengan penuh percaya diri kembali ke festival kuliner. Namun, sebelum sempat buka, Chek Sung-hye sudah mengundang penyanyi terkenal untuk mendukung stan makanan Cha Jeng-seok. Semua orang tertarik. Seo In-ho pergi mencari Cha Jeng-seok untuk meminta pertanggungjawaban. Cha Jeng-seok mengatakan terus terang bahwa penyanyi itu bukan dia yang mengundangnya. Seo In-ho langsung mengerti bahwa itu adalah taktik kakaknya. Kembali ke stan makanan, keempatnya mengerutkan dahi karena khawatir. Untuk bisa mengalahkan stan makanan Cha Jeng-seok, mereka juga harus memikirkan sesuatu yang baru. Saat itu, Roy Kim mengeluarkan makgeolli non-alkohol resep keluarganya, mengusulkan strategi beli kimbap gratis makgeolli non-alkohol. Roy Kim dan Chek Sung-hye setelah mencicipi langsung terpikat dengan rasa makgeolli non-alkohol tersebut. Saat keempatnya sedang memberi nama untuk menu combo, tepat pada saat itu Streamer yang makan kimbap kemarin datang. Dia masih tidak bisa melupakan rasa lezat kemarin. Ingin memesan 1 porsi kimbap lagi, Chek Sung-hye segera membuat papan iklan beli kimbap gratis makgeolli non-alkohol. Di bawah promosi Streamer, lebih banyak pelanggan datang mengunjungi stan makanan. Keempatnya mencurahkan seluruh tenaga untuk pekerjaan, Seo In-ho dan Roy Kim untuk meningkatkan penjualan. Mereka berbohong bahwa Chek Sung-hye dan Roy Kim adalah pengantin baru. Karena ingin mencari uang susu untuk anak, makanya mereka keluar untuk berjualan. Mereka secara khusus menamai anak itu kimbap. Chek Sung-hye demi mempertahankan pelanggan terpaksa mengabaikan kebohongan itu. Dia dengan canggung melihat ke arah Roy Kim. Untungnya, Roy Kim tidak menunjukkan penolakan saat bahan-bahannya habis terjual lagi. Festival kuliner juga hampir berakhir. Chek Sung-hye dan yang lainnya penuh percaya diri akan jumlah suara. Dengan tegang duduk di bawah panggung menunggu MC mengumumkan pemenangnya. Namun, yang membuat mereka terkejut adalah pemenangnya adalah tim Cha Jeng-seok, yaitu restoran kakaknya. Restoran mereka hanya memenangkan juara kedua. Roy Kim dengan marah ingin menghancurkan barang-barang. Tetapi Roy Kim memilih untuk menghadapi kenyataan. Meskipun juara kedua tidak mendapatkan 10 juta won, tetapi itu sudah cukup untuk mendekorasi ulang dapur. Dia sangat puas. Sung-hye menghentikan kakaknya yang bersiap untuk pergi. Dia menebak bahwa Chek Sung-hye telah memanipulasi jumlah suara di belakangnya. Dengan marah memarahi Chek Sung-hye karena ingin menargetkannya. Terus-menerus menggunakan taktik keji, bahkan membakar restoran. Dia mengenali korek api itu milik kakaknya. Chek Sung-hye tidak mengakui tuduhannya. Menutup pintu mobil dan pergi, Chek Sung-hye kembali ke stan makanan. Melihat Roy Kim sedang tertawa dan bermain dengan anak-anak. Sementara Cha Jeng-seok di satu sisi bergumam kampungan. Dia segera memperingatkan Cha Jeng-seok untuk berbicara lebih sopan. Cha Jeng-seok sengaja memprovokasi. Apa kau suka Roy Kim, kan? Sung-hye tergagap, buru-buru mengalihkan topik. Dia pergi ke sisi Roy Kim, dengan lembut bertanya mengapa dia tidak pulang terlebih dahulu dengan Seo In-ho. Roy Kim dengan canggung mengatakan dia sedang menunggunya untuk pergi bersama. Anak-anak baru saja mengelilingi mereka. Roy Kim tiba-tiba meraih tangan Chek Sung-hye dan berlari. Awalnya dia terkejut, lalu tersenyum, membiarkannya menariknya lari ke pintu restoran. Ketika melepaskan tangan, dia masih merasa sedikit enggan. Chek Sung-hye melihat tetesan keringat Roy Kim, akhirnya tidak lagi menyembunyikan perasaannya. Dia telah menyukai seseorang dan orang itu adalah Roy Kim. Setelah mengatakan itu, Chek Sung-hye secara aktif mencium Roy Kim. Roy Kim awalnya sedikit terkejut, tapi segera menutup matanya secara naluriah mengikuti bisikan hatinya. Namun, suasana manis itu tiba-tiba terputus oleh kemunculan Seo In-ho dan Roy Kim. Roy Kim terkejut dan segera mendorong Chek Sung-hye.
berusaha menyembunyikan tindakan samar-samar di antara mereka berdua. Seo In-ho dan Roy Kim mengejek keduanya yang berkembang terlalu cepat, tertawa dan mengatakan beberapa hari yang lalu mereka masih tidak akur. Sekarang sudah berkembang ke tahap berpelukan dan berciuman. Chek Sung-hye terus tersenyum dan melihat ke arah Roy Kim. Ingin tahu apakah dia merasakan hal yang sama dengannya. Berharap hubungan mereka bisa melangkah lebih jauh. Namun yang membuatnya kecewa, Roy Kim dengan serius menghentikan lelucon Seo In-ho dan Roy Kim. Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa ciuman itu hanyalah kesalahan dan tidak boleh membicarakan masalah ini lagi. Chek Sung-hye terpukul. Suasana hatinya tiba-tiba menjadi buruk. Pada saat ini, sepasang kekasih masuk untuk berkonsultasi. Wanita itu orang Prancis. Chek Sung-hye yang memiliki pengalaman belajar di luar negeri, berkomunikasi dengan lancar dalam bahasa Prancis dengannya. Seo In-ho dan Roy Kim di samping sangat mengagumi Chek Sung-hye. Menunggu pelanggan pergi, keduanya dengan cepat bertanya tentang permintaan pelanggan. Chek Sung-hye mengatakan pasangan itu ingin memesan tempat untuk lusa. Dia belum sempat melanjutkan perkataannya. Roy Kim tiba-tiba mengatakan tidak bisa menerima pemesanan, mengatakan bahwa pasangan itu akan segera menikah, dan orang tua gadis itu akan terbang dari Prancis. Tapi ibunya tidak bisa makan makanan Korea, dan kedua belah pihak keluarga tidak mendukung pernikahan lintas negara ini. Chek Sung-hye dan kedua orang lainnya baru tahu bahwa Roy Kim juga bisa berbahasa Prancis. Roy Kim berpikir bahwa dapur masih belum selesai dibersihkan, menyambut pelanggan asing dengan tergesa-gesa akan menimbulkan tekanan terlalu besar, ingin menolak pemesan. Chek Sung-hye menganalisis untung ruginya. Menerima pemesanan akan menjamin restoran, satu hari bisa mendapatkan penghasilan 1 minggu. Jika kedua belah pihak keluarga menyukai hidangan mereka, tidak hanya dapat mempromosikan pernikahan ini, tetapi reputasi restoran juga akan meningkat secara signifikan. Seo In-ho dan Roy Kim keduanya setuju dengan ide Chek Sung-hye. Roy Kim terpaksa berkompromi, malamnya Roy Kim lembur meneliti selera pelanggan Prancis. Saat keluar untuk menghirup udara segar, dia melihat Chek Sung-hye mabuk dan meringkuk di depan pintu. Chek Sung-hye melihatnya, mengejarnya dan bertanya mengapa dia mengatakan ciuman mereka adalah sebuah kesalahan, lalu berteriak menyatakan cintanya. Dia dengan gila ingin berpartisipasi dalam kehidupan Roy Kim. Dia memastikan di dalam restoran tidak akan memengaruhi pekerjaan Roy Kim, meminta Roy Kim memberinya kesempatan untuk berkencan setelah jam kerja. Setelah berkencan baru memutuskan apakah akan terus berhubungan atau tidak. Sebelum pergi, dia memilih hari kencan adalah setelah menjamu pelanggan Prancis, untuk menyambut pelanggan dengan penampilan yang benar-benar baru. Chek Sung-hye secara khusus memesan seragam, keempatnya bergantian mengganti pakaian, penuh percaya diri bersiap untuk bekerja. Tapi Roy Kim tidak menyangka mantan pacarnya akan datang saat ini. Saat melihat mantan pacarnya, kenangan lama kembali. Saat itu mereka berdua bekerja di sebuah restoran Prancis di Jepang. Hubungan yang manis dan stabil, tetapi suatu kali kelalaian dalam persiapan hidangan, menyebabkan restoran mengalami kerugian besar. Ketika koki kepala mencari orang yang bertanggung jawab, mantan pacarnya tidak berani maju. Roy Kim secara sukarela mengambil tanggung jawab untuknya, yang menyebabkan dia dipecat. Mengingat kembali masa itu, Roy Kim menangis terseduh-seduh. Setelah tenang, dia setuju untuk berbicara dengan mantan pacarnya baik-baik. Sung-hye cemburu tidak ingin mereka berdua sendirian. Dia bersama Seo In-ho dan Roy Kim duduk menguping di luar. Seo In-ho memberikan foto-foto yang ditemukannya kepada Chek Sung-hye. Curiga bahwa mantan pacarnya tidak sesederhana itu. Chek Sung-hye melihat foto dan sertifikat baru tahu, Roy Kim lulusan sekolah masa terkemuka di Amerika. Kemunculan mantan pacarnya telah mengganggu pikiran Roy Kim, juga membawa krisis bagi Chek Sung-hye. Dia khawatir Roy Kim sulit melupakan cinta lama, tetapi tetap mengirim pesan untuk mengingatkannya agar menguatkan diri untuk menyambut tamu penting. Keesokan harinya, pasangan itu bersama orang tua kedua belah pihak datang ke restoran. Roy Kim dan Seo In-ho bertanggung jawab atas hidangan. Chek Sung-hye dan Roy Kim bertanggung jawab atas layanan, karena keduanya tidak setuju dengan pernikahan lintas negara. Orang dewasa dari kedua belah pihak duduk dengan wajah dingin, suasana tegang dan serius. Chek Sung-hye membawakan hidangan yang dibuat oleh Roy Kim setelah penelitian yang cermat. Kedua belah pihak mencicipi dan memuji tanpa henti, melihat suasana canggung terpecahkan. Chek Sung-hye dengan cepat menerjemahkan untuk menjembatani komunikasi. Setelah beberapa kalimat, orang tua kedua belah pihak melupakan permusuhan mereka. Bersama-sama mengangkat gelas untuk bersulang, tuan rumah dan tamu semuanya senang. Jamuan makan berakhir, rombongan dengan tulus berterima kasih atas hidangan Roy Kim dan layanan Chek Sung-hye. Sangat puas dengan restoran. Setelah mengantar tamu, Chek Sung-hye mengingatkan Roy Kim agar tidak lupa kencan. Tak disangka saat ini mantan pacarnya datang lagi. Chek Sung-hye khawatir Roy Kim berubah pikiran, ingin mengusir mantan pacarnya, tapi Roy Kim malah menyuruhnya pergi duluan, berjanji akan menemuinya sebelum jam 9. Setelah Chek Sung-hye pergi, mantan pacarnya menyatakan niatnya untuk rujuk dengan Roy Kim, dan mereka berdua kembali ke Jepang. Chek Sung-hye sedang menunggu dengan perasaan gelisah,
takut Rao Kim dan mantan pacarnya akan kembali ke cinta lama. Untungnya tidak lama kemudian dia melihat Rao Kim datang ke kencan. Dia membawa Rao Kim ke atap yang telah dihias dengan cermat untuk menonton film. Suasananya canggung tapi indah, terutama ketika adegan ciuman muncul di film. Itu membuat duanya semakin canggung. Setelah selesai menonton film, Rao Kim bertanya kepada Sung Hye mengapa dia tidak penasaran dengan ceritanya dan mantan pacarnya. Cek Sung Hye berpura-pura murah hati, menganggap Rao Kim jika ingin bercerita akan secara sukarela memberitahu. Rao Kim mengaku bahwa dia adalah anak yatim piatu. Sejak kecil ditinggalkan di sebuah kuil di kaki gunung. Kenangan masa kecilnya hanya ada kuil dan para biksu. Saat dewasa dia menyukai memasak. Setelah lulus dari Akademi Kuliner Amerika, dia pergi ke sebuah restoran Prancis di Jepang. Di sana dia bertemu mantan pacarnya. Mantan pacarnya sangat baik kepadanya. Dia juga sangat menyukai orang itu. Mengetahui bahwa mantan pacarnya berharap Roy Kim kembali ke Jepang. Ex Sung Hye dengan tegang menanyakan pemikirannya. Roy Kim tersenyum cerah, dia akan mengelola Dongpo, nama restoran warung dengan lebih baik lagi. Dia tidak akan melepaskan semua yang dimilikinya. Ex Sung Hye langsung menghela napas lega. Jadi, Roy Kim meninggalkan selembar kertas dan pergi ke Jepang. Roy Kim menulis di kertas itu bahwa dia sementara menyerahkan dapur kepada Seo In Ho, berpesan kepada Cek Sung Hye untuk menunggu telepon darinya. Akhirnya dia menggambar sebuah kain. Cek Sung Hye dan kedua orang lainnya berdasarkan bentuknya menemukan kain itu. Di atasnya diletakkan aturan bisnis Dongche, mencatat semua hal yang perlu diperhatikan. Selain itu juga ada buku resep. Rao Kim berharap selama dia tidak ada, Seo In Ho bisa memasak sesuai resep untuk menjaga operasional. Ternyata, malam sebelum mantan pacarnya pergi, dia menelepon Rao Kim, mengatakan bahwa koki kepala yang paling dia hormati dulu sedang sakit parah, berharap dia datang untuk bertemu terakhir kalinya. Rao Kim dan mantan pacarnya baru saja naik pesawat ke Jepang. Cek Sung Hye memutuskan untuk membuat pencapaian saat Rao Kim tidak ada, agar dia harus melihatnya dengan mata yang berbeda. Sayangnya, keterampilan Seo In Ho belum mahir. Meskipun dia memasak sesuai resep, hidangannya tidak seenak Roy Kim, yang menyebabkan pelanggan kecewa. Setiap meja ada sisa makanan. Cek Sung Hye melihat restoran yang berantakan merasa putus asa. Saat itu sekretarisnya tiba-tiba datang. Sekretaris itu di depan Seo In Ho dan Roy Kim, berbohong bahwa dia dan Cek Sung Hye adalah teman sekampung. Hari ini datang khusus untuk mengunjunginya. Ketika berdua, sekretaris itu mengatakan bahwa Cha Jeng Sok yang ditarik oleh kakaknya telah dipecat dan telah kembali ke restoran Cek Sung Hye untuk mengalahkan Cek Sung Hye. Sekretaris itu ingin mengikuti rencana awal untuk mendapatkan resep Jongche, nama restoran warung, sehingga restoran Cek Sung Hye pasti akan mendapatkan 3 bintang Michelin. Mengambil resep awalnya adalah niat Cek Sung Hye saat tinggal di Jongche, tetapi setelah bersama Rao Kim, dia berubah pikiran. Sekarang dia hanya ingin mengelola Jongche bersama semua orang, agar sekretarisnya tidak mencapai tujuannya. Cek Sung Hye diam-diam menyembunyikan buku resep di laci. Setelah itu, dia bersekutu dengan Rakim yang tidak suka sekretaris itu, membuat sekretaris itu mabuk, agar dia tidur 3 hari 3 malam jauh dari Jongche. Roy Kim mengeluarkan arak suling rahasia eksklusif, menuangkan ke sekretaris itu gelas demi gelas sampai dia ambruk. Cek Sung Hye baru saja selesai mengatur untuk sekretarisnya, sudah menerima telepon dari Rao Kim yang mengabarkan dia baik-baik saja. Cek Sung Hye memiliki banyak hal yang ingin ditanyakan, tetapi dia mendengar dari seberang suara mantan pacar memanggil Rah Kim. Roy Kim segera menutup telepon. Cek Sung Hye tidak bisa tenang lagi dan segera memutuskan untuk pergi ke Jepang mencari Rao Kim. Cek Sung Hye pertama-tama mengunci sekretarisnya, melarangnya masuk ke Jongche, lalu berpesan kepada Rao Kim untuk mengelola restoran menggantikannya. Setelah semuanya diatur, dia langsung terbang ke Jepang. Roy Kim yang tiba di Jepang terlebih dahulu, segera pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi mantan koki kepala. Sayangnya mantan koki kepala sudah tidak mengenalinya lagi. Mantan koki kepala yang kuat dan bersemangat dalam kenangannya, berubah menjadi pasien yang lemah. Roy Kim tidak bisa menerimanya, melarikan diri dari ruang rawat. Mantan pacarnya mengatakan kepadanya, mantan koki kepala sudah lebih dari setahun tidak makan atau minum, berharap dia bisa membuatkan mantan koki kepala satu hidangan. Bagaimana mantan koki kepala paling menyukai masakan Roy Kim dulu. Roy Kim mengikuti mantan pacarnya ke restoran Lemuria tempat mereka pernah bekerja. Semua kenangan tentang tempat itu membanjiri pikirannya. Restoran itu menyambut juri dari lembaga penilaian. Mantan koki kepala memberi perintah, setiap hidangan terkait dengan reputasi Lemuria, setiap orang harus mengerahkan seluruh tenaga, berjuang untuk mendapatkan 3 bintang Michelin. Roy Kim dan mantan pacarnya secara bergiliran membuat hidangan yang sama, membawanya untuk dicicipi oleh juri. Tak disangka juri mencicipi satu suap langsung memuntahkannya, menilai gagal, reputasi restoran hancur. Mantan koki kepala menemukan masalah pada ikan buntal dalam bahan,
marah hingga gila. Bertanya kepada Roy Kim dan mantan pacarnya siapa yang melakukannya. Lihat mantan pacarnya tidak berani maju, Roy Kim secara sukarela mengambil tanggung jawab dan mengundurkan diri. Dia karena itu putus dengan mantan pacarnya. Tidak disangka setelah bertahun-tahun berlalu, mantan pacarnya masih tidak memiliki keberanian untuk mengambil tanggung jawab. Di pesawat bahkan meminta agar dia tidak mengatakan yang sebenarnya di depan mantan koki kepala, dengan alasan tidak ingin membuatnya terkejut. Setelah berkeliling restoran, mantan pacar menjelaskan bahwa saat ini dia adalah kepala koki dan akan menggantikan mantan kepala koki sebagai pemilik restoran. Mo Yeon-jo mengingatkannya untuk tidak terlalu serakah. Menjadi kepala koki dan pemilik restoran bukanlah hal yang mudah. Mantan pacar mengambil kesempatan ini untuk mengundangnya kembali untuk membantunya, memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, dan berpendapat bahwa Jong Chae yang dia buka tidak memiliki masa depan. Sebelum Mo Yeon-jo sempat menjawab, Han Beomu mendatanginya dan memarahi mantan pacarnya dengan keras. Menurutnya, Jong Chae 1000 kali lebih baik daripada Lemuria, sementara Mo Yeon-jo menyalahkan Han Beomu karena meninggalkan restoran tanpa izin. Han Beomu dengan lantang menyatakan cintanya, mengatakan dia datang mencari Mo Yeon-jo karena merindukannya, untuk membuat hidangan yang disukai mantan kepala koki. Mo Yeon-jo dan mantan pacarnya pergi ke pasar untuk mencari bahan, tetapi Han Beomu tidak ingin mereka berdua sendirian, bersikeras duduk di kursi belakang dan ikut bersama. Kedua pria itu bersaing memperebutkan Mo Yeon-jo. Satu ingin kembali ke masa lalu dan satu ingin melangkah lebih jauh. Setelah dari pasar, mereka bertiga pergi minum bersama. Saat Mo Yeon-jo pergi ke toilet, kedua rival itu saling berhadapan dengan sengit, dan mantan pacarnya membanggakan bahwa dia telah berkencan dengan Mo Yeon-jo selama 3 tahun dan sangat mengenalnya. Han Beomu membalas bahwa 3 tahun atau 30 tahun, itu semua adalah masa lalu, tetapi mantan pacarnya menyerang lagi, mengatakan bahwa Mo Yeon-jo menamai restorannya Jong Chae karena janji yang pernah mereka buat, yaitu membuka restoran bernama Jong Chae di luar Seoul. Han Beomu terpukul oleh kenyataan ini, dan saat itu dia menerima telepon dari Jang Yang-hye. Jang Yang-hye memintanya untuk segera melihat foto. Han Beomu membukanya dan melihat itu adalah foto mantan pacar. Ternyata, Jang Yang-hye kembali ke restoran kakaknya untuk mengambil barang, dan secara tidak sengaja melihat di komputer proposal merger antara Moto dan Lemuria. Setelah menerima foto, Han Beomu menebak bahwa kakaknya ingin menggunakan segala cara untuk mengendalikan Moto. Jika berhasil, Moto tidak akan lagi memiliki tempat untuknya. Saat itu, dia melihat Mo Yeon-jo dan mantan pacarnya berbicara dengan sangat gembira, dan ekspresinya langsung menjadi dingin. Diam-diam membuat keputusan tertentu. Setelah meninggalkan bar, Han Beomu dan Mo Yeon-jo pergi ke warung mie pinggir jalan untuk makan. Mo Yeon-jo memperhatikan bahwa pemilik warung membuat hidangan mie landak laut yang tidak umum, jadi dia bertanya beberapa pertanyaan. Pemilik warung menyebutkan bahwa metode ini diajarkan oleh temannya yang merupakan seorang koki, tetapi sayangnya, setiap kali teman datang, dia selalu bergumam, tidak seperti yang dibuat oleh anak itu. Mo Yeon-jo tiba-tiba menyadari bahwa teman yang disebutkan oleh pemilik warung adalah mantan kepala koki, dan anak yang dimaksud oleh mantan kepala koki adalah dirinya. Tahun itu, dia ingin meningkatkan makanan untuk karyawan, menambahkan landak laut yang tersisa ke dalam mie ramen, dan secara tak terduga menerima pujian dari para karyawan. Saat itu, mantan kepala koki tidak pernah memujinya, tetapi setelah dia pergi, dia selalu mencari rasa yang ada di ingatannya. Han Beomu mengusulkan untuk membuat mie landak laut sendiri untuk mantan kepala koki, berharap rasa yang dia rindukan akan bermanfaat untuk pemulihan kondisinya. Sebelum berpisah, Mo Yeon-jo mencium Han Beomu sebagai ucapan terima kasih karena telah berada di sisinya, memberinya dukungan dan kekuatan. Han Beomu tidak bisa mempercayainya, takut akan posisi yang diciumnya dan tersenyum bodoh. Dia jatuh cinta pada Mo Yeon-jo, dan hanya ingin Mo Yeon-jo bahagia. Dia tidak akan pernah melakukan tindakan seperti mencuri resep atau hal lain yang akan menyakiti Mo Yeon-jo. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Mo Yeon-jo, Han Beomu mencari mantan pacarnya, secara langsung membongkar rahasia bahwa dia ingin menjual restoran Lemuria ke Moto dan menanyakan alasan sebenarnya mengapa dia bersikeras Mo Yeon-jo kembali. Mantan pacar itu mengetahui bahwa Han Beomu adalah putra kedua dari keluarga Moto dan duga bahwa Han Beomu sengaja berpura-pura rendah hati. Berada di sekitar Mo Yeon-jo sepanjang hari pasti menyembunyikan tujuan yang tidak bisa diungkapkan. Di sisi lain, Mo Yeon-jo sudah berada di pasar sejak pagi untuk membeli landak laut segar. Awalnya dia berjanji akan pergi bersama Han Beomu, tetapi orang itu tidak kunjung muncul dan tidak bisa dihubungi. Setelah membeli bahan-bahan, Mo Yeon-jo kembali ke restoran Lemuria untuk mulai bekerja. Saat itulah Han Beomu buru-buru muncul. Dia dengan canggung menabrak tempat sampah. Sampah di dalamnya berserakan di lantai, dan ketika Mo Yeon-jo sedang membersihkannya, dia melihat banyak obat yang dibuang. Saat dia merasa bingung, mantan pacarnya dengan panik berlari ke arahnya. Wajahnya panik, menyembunyikan pil-pil itu, dan menyatakan bahwa itu adalah obat yang dia gunakan.
Setelah sibuk sejenak, mereka membawa mie landak laut yang sudah jadi dan meletakkannya di depan mantan kepala koki. Dia mencicipi rasa yang familiar dan segera memanggil nama Mo Yeonjo, menggenggam tangannya dengan erat dan meminta maaf. Karena dia tidak berdiri dan membelanya, Mo Yeonjo dengan lembut menghibur mantan kepala koki bahwa semuanya sudah berlalu. Dia sudah melepaskannya dan sekarang hidup dengan sangat baik. Mantan pacarnya melihat mantan kepala koki sudah pulih semangat, menyuruh semua orang keluar dari ruangan, mengatakan dia punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya. Sangat cepat, mantan pacarnya keluar dari kamar rumah sakit dan menyerahkan surat pengalihan kepemilikan di tangannya kepada semua orang. Menyatakan bahwa dia akan menjadi kepala koki dan pemilik restoran, mengambil alih Lemuria dan menjualnya ke Moto. Dengan alasan melakukan itu adalah demi mantan kepala koki, Mo Yeonjo membongkar kebohongannya. Ternyata Mo Yeonjo telah memeriksa bahwa pil-pil yang dia buang adalah milik mantan kepala koki, dan dia curiga bahwa mantan pacarnya sengaja membuang obat-obatan itu karena dia ingin mendapatkan restoran. Mantan pacar itu membela diri bahwa mantan kepala koki tidak ingin indera perasanya mati rasa karena obat, jadi dia menyuruhnya membuang obat dan menjual restoran itu adalah demi para karyawan. Saat ini restoran itu merugi, tidak bisa membayar gaji. Jika tidak bergabung, satu-satunya pilihan adalah menutupnya. Tidak peduli apa yang dikatakan mantan pacarnya, Mo Yeonjo menganggap dia melakukannya demi keuntungan pribadi. Saat itu, Han Beong-woo, yang sedari tadi diam, memberitahu mantan pacarnya bahwa rencana merger telah ditalkan. Tadi malam, Han Beong-woo menelepon ibunya, memintanya untuk membantunya mendapatkan kembali posisi lamanya, lalu terbang kembali ke Korea Selatan untuk menghentikan merger antara Moto dan Lemuria sebagai pemegang saham. Mantan pacar itu marah dan malu karena rencananya gagal. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera menyerang Han Beong-woo. Keduanya segera berkelahi. Mo Yeonjo dengan marah maju dan mendorong Han Beong-woo menjauh. Mantan kepala koki di kamar rumah sakit berbicara untuk menghentikan keributan, meminta semua orang masuk ke kamar. Mantan kepala koki memegang tangan Mo Yeonjo, menanyakan apakah dia telah menemukan hidangan yang ingin dia buat, lalu memanggil mantan pacarnya mendekat. Mantan pacar itu mengira akan dimarahi, tetapi mantan kepala koki memeluknya erat-erat, mengatakan bahwa dia sama seperti dirinya, khawatir tentang masa depan Lemuria, dan selama mereka memikirkannya bersama, semua kesulitan akan teratasi. Mantan pacar itu merasa sangat malu, berbaring di samping tempat tidur, menangis tanpa henti. Setelah mantan kepala koki pulih, Mo Yeonjo memutuskan untuk kembali ke Korea Selatan. Sebelum pergi, dia sekali lagi menolak permintaan mantan pacarnya untuk tinggal, menatap mantan pacar yang berdiri menunggunya di salju. Dia berkata terus terang bahwa dia akan menyimpan kenangan masa lalu dengan mantan pacarnya di hatinya, dan kemudian dia akan paskan masa lalu dan melihat ke depan. Dalam penerbangan pulang, Mo Yeonjo tertidur di bahu Han Beong-woo. Han Beong-woo merasa sangat senang, tetapi tiba-tiba menerima pesan dari ibunya. Ibunya berkata bahwa dia telah membantunya mengembalikan posisinya, dan dia berutang budi padanya. Mereka akhirnya kembali ke Jongche yang mereka rindukan siang dan malam. Keduanya dan Jin Myung-sok berpelukan dengan gembira. Jin Myung-sok mengeluh bahwa Shin Chun-sung tidak datang bekerja. Rekan senegara Han Beong-woo yang datang untuk membantu juga pergi tanpa sepatah kata pun. Han Beong-woo baru menyadari bahwa sekretaris yang berpura-pura menjadi rekan senegaranya masih terkunci di gudang olehnya. Dia bergegas ke gudang untuk memeriksa, tetapi siapa sangka, orang yang dikurung di dalam bukanlah sekretarisnya, melainkan Shin Chun-sung. Shin Chun-sung menyalahkan dirinya sendiri karena jatuh ke dalam perangkap saat membawakan makanan untuk sekretaris. Sekretaris dan Jang Yang-hye telah bekerja sama untuk mengurungnya di dalam. Menyadari Jang Yang-hye telah menyusup ke Jongche, Han Beong-woo langsung merasa ada yang tidak beres. Dia segera kembali ke Jongche untuk memeriksa apakah resepnya aman. Namun, dia melihat buku resep itu telah hilang. Untuk mencegah Jang Yang-hye mencuri resep itu, dia menelepon Jang Yang-hye sambil mengemudi kembali. Akan ada juri Michelin Diamond yang datang untuk makan di restoran. Dia berencana menggunakan resep Mo Yeonjo untuk membantu restoran mendapatkan 3 bintang Michelin. Pada saat yang sama untuk membuktikan kemampuannya, Han Beong-woo tidak sabar untuk kembali ke restoran di bawah namanya sendiri. Tepat saat juri Michelin Diamond pergi, barusan, Jang Yang-hye mengandalkan hidangan dalam resep Mo Yeonjo. Dia telah mendapatkan pujian bulat dari para juri, menyadari bahwa sudah terlambat. Han Beong-woo dengan marah mengkritik Jang Yang-hye. Menikmati hasil kerja keras orang lain adalah perilaku tercela. Jang Yang-hye berargumen balik, dia hanya meniru cara yang biasa dia lakukan. Dia juga mengingatkan Han Beong-woo bahwa ini adalah rumahnya, dan Jongche hanyalah batu loncatan baginya. Dia meminta Han Beong-woo untuk memastikan bahwa Jongche akan selamanya berhenti menjual hidangan itu. Han Beong-woo dengan murung kembali ke Jongche, dan ketika tidak ada yang memperhatikan, dia diam-diam meletakkan buku resep itu kembali ke tempatnya. Siapa sangka, begitu dia selesai meletakkannya, Mo Yeonjo muncul di belakangnya. Untungnya,
dia tidak menyadari tindakannya. Siang hari ketika kembali ke restoran, dia meninggalkan catatan untuk Mo Yeon-jo, berbohong bahwa dia tidak enak badan. Dia mengambil cuti setengah hari. Mo Yeon-jo mengetahui dari Shin Chun-sung bahwa Jang Yang-hye pernah datang ke Jongche. Saat itu, dia masih salah mengira Jang Yang-hye adalah mantan pacar Han Beomu, sehingga dia curiga Han Beomu mengambil cuti untuk pergi menemuinya. Mo Yeon-jo tidak bertanya lebih lanjut, melainkan mengeluarkan semangkuk bubur kacang hijau spesial yang sudah dimasaknya, berharap bisa meredakan ketidaknyamanan yang dirasakan Han Beomu. Han Beomu merasa terharu dan malu, ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Mo Yeon-jo, tetapi ketika dia melihat mata jernihnya, dia kehilangan keberaniannya lagi. Keesokan harinya, seorang tamu bertopi datang ke restoran. Setelah tamu itu pergi, sebuah pemantik api ditinggalkan di atas meja. Han Beomu segera menyadari bahwa pemantik api ini persis sama dengan yang menyebabkan kebakaran restoran. Dia tiba-tiba teringat bahwa orang ini adalah pria yang pernah datang untuk berdemonstrasi di depan gedung perusahaan karena restorannya dibeli. Han Beomu segera mencari tempat tinggal pria itu, menanyakan mengapa dia membakar Jongche. Pria itu terus terang mengatakan itu untuk balas dendam. Awalnya dia berdemonstrasi selama beberapa hari tetapi tidak ada yang peduli. Sementara Han Beomu menjalani kehidupan yang nyaman dan santai. Dia merasa tidak seimbang di hatinya, jadi dia ingin memberinya pelajaran. Han Beomu dengan lantang memperingatkan, jika dia berani menyentuh Jongche lagi, dia tidak akan pernah memaafkannya. Setelah bertemu pria itu, Han Beomu pergi menemui ibunya. Ibunya berkata bahwa perusahaan akan menangani pembakar itu, dan memintanya untuk segera kembali ke posisinya. Dia juga menyebutkan bahwa para juri menilai hidangan hari itu sangat tinggi, dan jika mereka mendapatkan 3 bintang Michelin, restoran lain tidak akan bisa membuat hidangan ini lagi. Cara terbaik adalah menutup Jongche. Han Beomu. Mo Yeon-jo bercerita kepadanya tentang masa kecilnya. Dia ditinggalkan saat itu, dan biksu kepala adalah yang menemukannya dan menganggapnya seperti anaknya sendiri. Para biksu di kuil juga memperlakukannya seperti keluarga. Ini adalah rumah abadinya. Dia juga meminta Han Beomu untuk menceritakan kisahnya, dan menyebutkan pertama kali Han Beomu makan kimchi di Jongche, wajahnya menunjukkan ekspresi aneh. Mo Yeon-jo kemudian percaya bahwa dia adalah orang yang memiliki cerita. Han Beomu hanya mengatakan bahwa dia pernah makan kimchi dengan rasa yang mirip yang dibuat oleh neneknya, dan tidak ingin menceritakan lebih banyak. Sebelum meninggalkan kuil, biksu kepala memberitahu mereka bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini tidak pernah melakukan kesalahan, dan orang yang tidak melihat kebenaran akan hidup selamanya dalam kegelapan. Dia berharap setelah mereka kembali, mereka semua bisa menemukan kebenaran mereka sendiri. Kata-kata biksu kepala membuat Han Beomu gelisah. Setelah kembali ke restoran, dia memutuskan untuk berterus terang kepada Mo Yeon-jo. Dia dengan jujur mengatakan bahwa setelah datang ke sini, Mo Yeon-jo telah membuatnya mengerti bahwa manusia tidak hidup sendirian, dan ketulusan lebih penting daripada uang. Sebelum dia selesai berbicara, Mo Yeon-jo tiba-tiba memegangnya erat-erat dan mengakhiri ciuman. Han Beomu ingin melanjutkan pengakuannya. Kakaknya tiba-tiba masuk. Belum lama ini, kakaknya menerima pesan dari Han Beomu, mengatakan bahwa dia tidak ingin kembali ke posisi lamanya, dan juga melepaskan statusnya sebagai pewaris moto. Namun, ketika kakaknya mengetahui bahwa restoran berhasil mendapatkan 3 bintang Michelin berkat resep yang dicuri oleh Han Beomu, dia mengira Han Beomu telah membuat pencapaian besar dan menipunya. Untuk melampiaskan amarahnya, dia memutuskan untuk memberi Han Beomu pelajaran. Dia datang ke hadapan Mo Yeon-jo dan membongkar fakta bahwa Han Beomu datang ke sini untuk mencuri resep, dan telah menggunakan salah satu hidangan di dalamnya untuk mendapatkan 3 bintang Michelin. Menghadapi pertanyaan Mo Yeon-jo, Han Beomu dengan susah payah mengakui bahwa tujuan awalnya memang mengambil resep untuk menutup Jongche. Mo Yeon-jo tidak bisa menerima kenyataan pahit ini, menyesali dia telah menginjak-injak ketulusannya, tidak lagi mendengarkan penjelasannya, dan memintanya untuk segera pergi. Mo Yeon-jo sangat terluka karena ditipu, sementara Han Beomu, yang telah merusak segalanya, merasa putus asa. Mo Yeon-jo kembali merayakan dengan meriah karena berhasil meraih kejayaan 3 bintang Michelin. Ibu Han Beomu dikagumi oleh semua orang, impiannya selama bertahun-tahun telah menjadi kenyataan. Ada produser yang ingin membuat film dokumenter tentang Mo Yeon-jo, mempromosikan kontribusi ibu Han Beomu pada industri kuliner. Dia melihat melalui lawan bicaranya yang ingin meniru restoran bintang 3 Michelinnya yang sedang populer, jadi dia menolak dengan tegas. Kesedihan Mo Yeon-jo sulit dihilangkan. Jin Myung-suk dan Shin Chun-sung seperti biasa bercanda sambil berjalan ke restoran. Tetapi mereka melihat Mo Yeon-jo duduk melamun, dan Han Beomu tidak terlihat. Shin Chun-sung ingin menelepon Han Beomu tetapi dihentikan oleh Mo Yeon-jo. Dia menyatakan bahwa di masa depan hanya ada mereka bertiga di restoran. Han Beomu tidak akan datang lagi. Shin Chun-sung mengira pasangan itu sedang bertengkar,
Tetapi Jin Myung-sok merasa ada sesuatu yang tersembunyi. Tidak sesederhana pertengkaran, Mo Yeon-jo tidak menjelaskan banyak, menempatkan seluruh perhatiannya pada memasak. Namun, dia yang biasanya perfeksionis terus-menerus membuat kesalahan, entah lupa menambahkan saus, atau tidak membersihkan tulang ikan dengan benar. Jin Myung-suk menyadari bahwa kondisinya saat ini tidak cocok untuk memasak, dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Mo Yeon-jo tidak lagi menyembunyikannya, mengatakan bahwa Han Beomu datang sejak awal untuk mencuri resep. Shin Chun-sung sulit mempercayainya, tetapi ekspresi serius dan sedih Mo Yeon-jo membuatnya tidak bisa tidak percaya. Han Beomu kembali ke toko utama restoran, dan mengundurkan diri meskipun sekretaris dan Jang Yang-hye mencoba menghentikannya. Ia memasuki hujan deras sambil memeluk barang-barangnya, mengingat kembali wajah Mo Yeon-jo yang terluka olehnya. Ia tidak bisa menahan tangisnya di tengah hujan. Ibu Han Beomu, yang sangat mementingkan keuntungan, segera memanggil putra sulungnya setelah mendengar kabar pengunduran dirinya dan memerintahkannya untuk menutup restoran atas nama Han Beomu. Ia mengambil alih toko utama Han Beomu, dan mengerahkan segalanya untuk mempertahankan reputasi 3 bintang Michelin yang telah diperoleh Han Beomu. Di sisi lain, Mo Yeon-jo untuk menyesuaikan kondisinya, menutup restorannya sementara dan kembali ke kuil tempat ia dibesarkan. Saat melihat kepala biara, ia merasa sedih dan langsung memeluknya sambil menangis. Kepala biara menghiburnya. Lepaskan pikiran-pikiran rumitmu dan carilah kedamaian batin. Gadis kecil yang diadopsi di kuil itu meminta kue, dan semua orang menatap Mo Yeon-jo dengan penuh harap. Mereka berharap Mo Yeon-jo bisa mewujudkan keinginan gadis kecil itu, tetapi di kuil tidak ada bahan dan peralatan, sehingga kue tidak bisa dibuat. Kepala biara mengingatkan Mo Yeon-jo bahwa saat kecil, ia selalu menemukan cara untuk membuat makanan yang diinginkannya, dan sekarang pun ia harus tetap mempertahankan kreativitasnya seperti dulu. Mo Yeon-jo mendapat pencerahan, ia menggunakan bahan dan peralatan yang ada untuk membuat kue yang cantik, dan untuk menyesuaikan selera gadis kecil itu, ia juga menghiasinya dengan stroberi kalengan. Di malam hari, kepala biara dan Mo Yeon-jo melihat bintang-bintang bersama. Mo Yeon-jo menceritakan rasa sakitnya karena telah memberikan ketulusan, tetapi justru dikhianati oleh orang yang dipercayainya. Kepala biara mengenang kembali ketika Mo Yeon-jo dewasa meninggalkan kuil, ia sangat khawatir dengan kehidupannya luar, hingga ia melihat Mo Yeon-jo membuat kue tadi, ia menemukan bahwa Mo Yeon-jo memiliki pandangan yang berbeda tentang memasak. Saat ini, ia lebih peduli pada perasaan setiap momen, daripada proses memasaknya sendiri. Kepala biara menyarankan agar ia memikirkan dengan baik penyebab dari perubahan itu, mungkin ia akan menemukan jawaban yang diinginkannya. Mo Yeon-jo tidak bisa tidur, ia bangun dan menyiapkan sarapan untuk para biksu. Saat di dapur, ia seperti melihat dirinya sendiri saat kecil. Mo Yeon-jo kecil bertanya padanya sampai kapan ia akan bersembunyi. Ia tidak seharusnya memasak di sini, tetapi harus kembali ke Jongche. Mo Yeon-jo dengan perasaan campur aduk langsung menangis. Kepala biara membawakan makanan yang disukainya saat kecil, menjelaskan bahwa Han Beomu yang telah membuatnya sakit hati, diam-diam datang ke sini, tetapi bersembunyi di kegelapan dan tidak berani bertemu dengannya. Han Beomu menertawakan dirinya sendiri, ia selalu berpikir bahwa dirinya adalah pria yang murah hati, tetapi sekarang terlihat hanya seorang pengecut yang tidak berani mengatakan kebenaran. Kepala biara menyarankan Mo Yeon-jo untuk turun gunung. 1001 masalah, hanya dengan menghadapinya dengan berani, kau bisa menemukan solusi dan mencapai kedamaian sejati. Saat itu Mo Yeon-jo belum tahu bahwa di bawah gunung sudah kacau balau. Ternyata lembaga penilai Michelin secara resmi mengumumkan restoran Korea yang mencapai 3 bintang Michelin. Ibu Han Beomu menunggu dengan cemas untuk mendengarkannya. Siapa sangka selain restoran mereka, ada satu restoran lagi yang juga mencapai 3 bintang Michelin, yaitu Jongche milik Mo Yeon-jo. Tidak ada yang tahu, Jongche mencapai 3 bintang Michelin karena pasangan lintas negara yang pernah mereka layani. Ayah dari gadis itu adalah juri dari organisasi Michelin. Ia tidak melupakan masakan yang dibuat oleh Mo Yeon-jo, dan secara proaktif menambahkan satu slot 3 bintang Michelin untuk Jongche. Ibu Han Beomu ingin memonopoli posisi teratas dan tidak puas dengan hasil ini, ia segera mencari produser yang telah mengundangnya ke acara sebelumnya, dan meminta untuk merekam acara dengan cara yang berbeda. Setelah itu, ia menyuruh seseorang untuk mencari Han Beomu yang sedang mabuk, untuk melampiaskan kesedihannya. Han Beomu baru tahu bahwa Jongche juga mencapai 3 bintang Michelin, tetapi ia tidak tahu apa tujuan ibunya. Ibunya langsung mengatakan, rencananya adalah membuat Moto dan Jongche bertanding. Tahta 3 bintang Michelin hanya milik satu restoran, sama seperti persaingan jangka panjang antara ia dan kakaknya, sudah ditentukan hanya ada satu pemenang. Han Beomu menjelaskan bahwa ia tidak tertarik bersaing dengan kakaknya atau mewarisi Moto. Ibunya melihat ia tidak mau tunduk, lalu mengancam. Moto telah membeli gedung tempat Jongche berada. Jika kau tidak bekerja sama dalam syuting, aku akan membuat Mo Yeon-jo tidak pernah bisa menginjakan kaki di dunia kuliner lagi. Untuk mempertahankan Jongche, Han Beomu pergi mencari Jin Myung-suk dan Shin Chun-sung. Ia menerima omelan dan teguran dari mereka berdua,
berlutut memohon kepada mereka berdua untuk bersama-sama dengannya mempertahankan Jongche. Jin Myung-suk dengan marah menolak untuk memaafkannya, dan Han Beomu harus kembali ke Jongche untuk memikirkan solusi. Siapa sangka, setelah 1 malam berlalu, Jin Myung-suk dan Shin Chun-sung telah berubah pikiran, setuju untuk bersama-sama dengannya melindungi Jongche, dan yang datang bersama mereka juga adalah pemilik toko daging dan toko sayuran. Han Beomu terharu dan memeluk setiap orang, berterima kasih atas kesediaan mereka untuk berjuang bersamanya, dan tim produksi pun bersiap untuk syuting resmi. Restoran mulai sibuk dengan tegang, Jongche pun tidak mau kalah. Han Beomu mengatur agar semua orang bekerja dengan antusias, mendorong semua orang bahwa syuting kali ini berkaitan dengan nasib Jongche. Meskipun Mo Yeonjo tidak ada, mereka harus mengerahkan semua kekuatan untuk memenangkan pertandingan ini. Semua orang yang hadir bertepuk tangan memberikan semangat, berteriak Jongche pasti akan menang. Acara pertandingan terakhir antara Moto dan Jongche resmi dimulai. Di kursi juri, selain Ibu Han Beomu, ketika juri lainnya muncul, Han Beomu dan yang lainnya terkejut. Pihak lain ternyata adalah ayah dari pengantin wanita asing yang pernah mereka layani. Ayah pengantin wanita itu mengundi pertanyaan untuk kedua restoran, dan bahan yang ditentukan adalah ayam. Pertama, 30 selebriti berpengalaman akan mencoba dan memberikan nilai. Setelah itu, 2 juri akan memberikan nilai. Total nilai yang lebih tinggi akan menang. Sebagai kepala koki Jongche saat ini, Jin Myung-suk memutuskan untuk membuat ayam rebus anggur merah sesuai dengan resep Mo Yeonjo. Untuk membuat ayam rebus yang lezat, ayam segar berkualitas adalah kunci utama. Han Beomu dan yang lainnya sibuk sepanjang hari tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Han Beomu menebak itu karena persaingan tidak sehat yang memutus pasokan mereka. Dengan terpaksa, mereka hanya bisa menerima opsi kedua, menggunakan daging beku untuk menghadapi situasi. Sebelum pulang kerja, Han Beomu menyemangati semua orang, meskipun menggunakan daging beku, kita harus menciptakan rasa yang unik. Pertandingan ini harus mengerahkan seluruh kekuatan. Setelah semua orang pergi, Mo Yeonjo kembali dari kuil dan diam-diam muncul. Setelah beberapa hari tidak bertemu, ia tampak menjaga jarak dan tidak tahu bagaimana harus menghadapi semua orang, jadi ia ingin menghindar untuk sementara. Saat itu, kakak Han Seon-woo tiba-tiba muncul. Mo Yeonjo sama sekali tidak memiliki kesan baik terhadap Han Seon-woo yang sombong dan angkuh. Dengan wajah yang tidak ramah, ia mempertanyakan tujuan Han Seon-woo datang ke sini. Han Seon-woo memberitahunya, di mata ibunya, karir selalu diutamakan. Ia dan Han Beomu tumbuh dalam lingkungan seperti itu dan merasa sangat muak dengan hal ini. Han Seon-woo berharap Mo Yeonjo memahami masa lalu Han Beomu dan memberinya kesempatan lagi untuk mencari tahu kebenaran. Mo Yeonjo berinisiatif datang ke restoran Han Beomu. Sekretaris Han Beomu meminta maaf karena telah mencuri resep rahasia, memohon pengampunannya. Sekretaris itu juga menceritakan bahwa sebelum bertemu dengannya, Han Beomu adalah orang yang hanya mementingkan keuntungan dan tidak memahami arti kasih sayang. Ketika kedua bersaudara itu masih kecil, ibu Han Beomu sibuk dengan karirnya, mengabaikan anak-anaknya. Han Beomu sangat merindukan kasih sayang seorang ibu tetapi selalu diabaikan. Untungnya ia ditemani oleh neneknya. Setelah neneknya meninggal, Han Beomu merasa sangat sedih. Namun, ibu Han Beomu, sebagai satu-satunya putri, tidak menghadiri pemakaman karena pekerjaannya. Kepergian neneknya telah mengambil harapan terakhir Han Beomu akan kemanusiaan. Hingga ia bertemu Mo Yeonjo, ia baru menemukan kembali jiwanya, menjadi lembut dan baik hati. Saat ini Han Beomu masih belum tahu bahwa Mo Yeonjo sudah kembali dan telah memahami masa lalunya. Han Beomu secara aktif mendukung Jin Myung-suk. Mereka menggunakan ayam beku, membuat ayam rebus anggur merah yang sempurna. Para juri selebriti internet satu persatu mencicipi ayam panggang Moto dan ayam rebus Jongche. 2 juri utama datang ke Jongche. Setelah mencicipi ayam rebus anggur merah, mereka memberikan nilai. Gabungan nilai dari para juri selebriti, produser menyerahkan hasilnya kepada Ibu Han Beomu untuk diumumkan. Ia melihat Jongche mendapatkan 93 poin, sedangkan Moto hanya 89 poin. Asisten ayah pengantin wanita juga berbisik memberitahukan bahwa Jongche menang. Tetapi Ibu Han Beomu justru mengumumkan di depan kamera, kedua restoran mendapatkan nilai yang sama, seri. Ayah pengantin wanita marah dan memarahi wanita itu karena memutarbalikkan fakta. Ia langsung pergi dari tempat itu. Ibu Han Beomu tidak gentar. Ia mengumumkan untuk melanjutkan babak pertandingan. Han Beomu mengkritik ibunya keterlaluan, mereka telah mencurahkan hati dan jiwa, tetapi diperlakukan tidak adil. Saat ibu dan anak itu berhadapan, Mo Yeonjo tiba-tiba muncul, menerima permintaan pertandingan tambahan itu. Ia mengusulkan, kali ini tidak perlu juri lain, cukup Ibu Han Beomu yang mencicipinya. Jika Ibu Han Beomu tidak puas, aku bersedia menutup Jongche. Ibu Han Beomu setuju untuk mengkonfirmasi. Kamera merekam semua ucapan Mo Yeonjo lalu pergi dengan puas. Han Beomu meminta maaf kepada Mo Yeonjo, ingin membicarakan hubungan mereka berdua. Mo Yeonjo tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, mengatakan,
Tunggu sampai babak pertandingan ulang selesai. Saat itu Han Beomu menerima pesan dari kakaknya yang mengajaknya minum. Kedua bersaudara itu untuk pertama kalinya duduk dan berbicara dengan tenang. Mereka berdua mengerti bahwa mereka awalnya adalah kerabat dekat, tetapi sistem seleksi pewaris yang dibuat oleh ibu mereka sengaja memisahkan mereka. Hubungan mereka menjadi pesaing, semakin jauh di jalan yang salah. Kakaknya senang karena Han Beomu telah menemukan apa yang benar-benar ia inginkan. Han Beomu juga menyarankan agar ia mendengarkan hatinya dan tidak buta-buta menjual dirinya kepada ibunya. Keesokan paginya, ibu Han Beomu datang ke Jongche tepat waktu. Han Beomu ingin membantu tetapi diusir keluar oleh Mo Yeonju. Shin Chun Siang menarik ibu Han Beomu dan Han Beomu untuk duduk di meja yang sama. Tidak lama kemudian, Mo Yeonju membawakan hidangan untuk dua orang Han Beomu, masing-masing satu porsi. Ia memperkenalkan, ini adalah hidangan keluarga yang setiap orang Korea makan saat kecil. Selama ketidakhadirannya, ia telah mengerti bahwa memasak harus mengutamakan selera pelanggan. Ia berharap hidangan ini dapat membangkitkan kasih sayang ibu dan anak yang telah hilang. Han Beomu makan sepotong kimchi pedas, rasanya persis sama dengan yang dibuat neneknya. Atas desakan Han Beomu, ibunya pun mulai makan dan melihat pankek udang. Ia teringat saat masih muda ketika tampil di acara, ia ingin terlihat sebagai orang yang penuh kasih sayang. Ia pernah berbohong di depan kamera bahwa ia sering membuat hidangan ini untuk anak-anaknya. Pada kenyataannya, ia tidak pernah mengurus makanan sehari-hari anak-anaknya. Hati yang membeku itu pun tersentuh. Ibu Han Beomu awalnya ingin berakting di depan kamera, berpura-pura makanan itu sangat tidak enak sampai membuatnya mual. Tetapi saat itu ia tidak bisa membuat pilihan yang bertentangan dengan hati nuraninya. Akhirnya ia memuji hidangan Mo Yeonju sangat lezat. Babak pertandingan tambahan telah diselesaikan dengan mudah oleh Mo Yeonju. Ibu Han Beomu mendapatkan adegan promosi yang diinginkannya. Sebelum pergi ia mengumumkan, Jongche bisa melanjutkan bisnis. Kedua belah pihak juga bukan lagi pesaing. Kakak Han Beomu menatap Han Beomu sebelum masuk ke mobil. Sekali lagi ia mengundang Han Beomu, jika ada waktu, ayo minum. Setelah itu kakaknya kembali ke mobil, tidak menyangka ia mendengar ibunya mengucapkan kalimat yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Lain kali, ibu juga ingin ikut berziarah ke makam nenek kalian. Setelah mengantar ibu dan kakaknya pergi, Han Beomu dan Mo Yeonju serentak menghela napas lega. Melihat Mo Yeonju hendak kembali ke restoran, Han Beomu buru-buru mengejarnya. Ia meminta maaf atas niatnya untuk mencuri resep rahasia di awal. Ia mengungkapkan keinginannya agar Mo Yeonju memberinya kesempatan untuk menebus kesalahannya. Mo Yeonju berhenti, menceritakan masalah yang telah ditimbulkan Han Beomu sejak mereka berkenalan. Kata-kata yang terdengar seperti keluhan, tetapi sebenarnya penuh dengan kegembiraan. Mereka berdua telah memiliki terlalu banyak kenangan indah dan tak terlupakan bersama. Han Beomu memeluk Mo Yeonju dengan erat untuk mengungkapkan perasaannya. Saat mereka berdua untuk berciuman, Jin Myung Suk dan Shin Chun Sung sedang menguping secara diam-diam di dekat sana. Secara tidak sengaja mereka menimbulkan suara. Han Beomu pun mengejar Shin Chun Sung karena telah merusak suasana. Keempatnya tertawa bahagia, bersama-sama kembali ke hari-hari di mana mereka berjuang bahu-membahu. Drama ini berakhir di sini. Hari ini kita berhenti di sini.